Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita ini merasa hidup kita sedang menanjak? Ataukah kita merasa hidup kita sedang menurun? Apakah kita sedang merasa bahagia? Apakah kita sedang merasa susah, pedih, sedih? Allah tetap beserta dengan kita. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih melanjutkan seri dari Yohanes pasal yang ke-6. Ini adalah Walking with God yang ke-109. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sesungguhnya sedang terus menuntun kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat menyadari, memahami apa yang sesungguhnya menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, supaya kami juga menyadari akan diri kami sendiri, apa yang harus kami tingkatkan, apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami mulai. Karena itu apabila kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-30. Dituliskan demikian. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diserahkan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua
yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih Yohanes pasal yang ke-6, sesudah Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga mencukupi untuk makan 5.000 orang laki-laki, masih ditambah dengan wanita dan anak-anak. Orang banyak lalu mulai mengatakan bahwa Yesus inilah Nabi yang disebutkan oleh Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15 sampai dengan 18. Tetapi ternyata mereka hendak menjadikan Yesus sebagai raja. Dan ketika akhirnya mereka bertemu kembali dengan Yesus di Kapernaum, dan mereka kemudian bertanya kepada Yesus bagaimana Yesus sampai ke sana, dan Yesus kemudian melewati pertanyaan mereka dan menyuruh supaya mereka mencari makanan, supaya mereka bekerja untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu percaya kepadanya. Bagian di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 30 masih melanjutkan diskusi Yesus dengan orang banyak. Ketika Yesus menyatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga, orang banyak kemudian menantangnya dengan menanyakan, tanda apakah yang engkau lakukan, yang engkau perbuat? Oleh karena ada pendapat bahwa jikalau Mesias yang dinubuatkan oleh Musa datang, Mesias akan melakukan apa yang dilakukan oleh Musa, yaitu memberi roti mana. Mesias akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh Musa. Dan karena itulah mereka bertanya, tanda apakah yang sudah engkau lakukan? Sementara nenek moyang kami makan roti dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus kemudian meluruskan bahwa yang memberikan roti mana bukan Musa, tetapi Bapa Yesus. Dan mana itu bukan roti yang turun dari surga. Walaupun roti mana itu turun dari langit bersama dengan embun pagi, oleh karena dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, kata surga dan kata langit adalah satu kata, Shamayim atau Uranos. Mana bukan roti yang turun dari surga. Oleh karena roti yang turun dari surga, roti yang benar yang datang dari Allah, memberi hidup kepada dunia. Dan ketika orang banyak kemudian minta supaya diberi roti itu, Yesus kemudian berkata bahwa akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yesus sesungguhnya sedang mengarahkan orang banyak supaya tidak salah fokus, tidak salah memandang. Oleh karena kenyataannya mereka sudah salah memandang, salah fokus. Ketika mereka mengatakan bahwa mana sesungguhnya adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di sepanjang perjalanan di padang gurun, dalam kenyataannya yang mereka utamakan, yang mereka perhatikan adalah roti itu. Roti dari langit, roti dari surga. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah supaya mereka memperhatikan Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dikatakan kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6,
tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa supaya memperkenalkan Tuhan. Dikatakan demikian, Keluaran 6 ayat 5 dan 6. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsanya, bangsa Ibrani, bangsa Israel, yang sudah sekian lama menjadi budak. Terlepas dari masa Yusuf ketika orang Israel diperlakukan dengan baik, total keberadaan bangsa Ibrani di Mesir adalah 430 tahun. Dan sebagian besar mereka jalani sebagai budak. Dan sekarang Tuhan akan membebaskan mereka. Dan karya Tuhan membebaskan mereka sekaligus hendak dijadikan sebagai tanda, supaya mereka melihat Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi ketika di padang gurun, bangsa Israel mengeluh bersungut-sungut oleh karena mereka takut kelaparan. Tuhan menjanjikan akan memberikan makan daging pada sore hari dan roti pada pagi hari. Apa tujuannya? Supaya mereka mengetahui Tuhan. Keluaran 16 ayat 11 dan 12 dituliskan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi, roti mana, butir-butir putih yang turun bersama dengan embun pagi, yang kemudian mesti diolah menjadi panganan yang memiliki rasa manis, sesungguhnya adalah tanda karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dan jikalau bangsa Israel di padang gurun, karena mereka memberontak dan mendurhaka, sehingga harus berputar-putar di padang gurun 38 tahun. Tetapi Tuhan ternyata tetap setia memberikan mereka mana. Di sepanjang perjalanan di padang gurun, roti mana terus diberikan, menjadi tanda Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap memeliharakan mereka, dan harapannya adalah supaya mereka tetap percaya dan bersedia untuk hidup mengandalkan Tuhan, khususnya untuk dibawa Tuhan sampai memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti mana memberikan gambaran, menunjuk Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya. Apa yang dilakukan Yesus di tempat sunyi itu, Betsaida Yulias, dengan 5.000 orang lebih Yesus memberi makan, dimaksudkan juga menjadi sebuah tanda. Karena itu Yesus menegur mereka, kamu tidak melihat tanda-tanda, tetapi kamu mencari roti supaya kamu makan dan kenyang. Mujizat Yesus melipat gandakan roti sesungguhnya suatu tanda. Tanda apa? Tanda Allah hadir, tanda Allah berkarya. Oleh karena itu orang banyak mestinya melihat Allah, mestinya memperhatikan Allah, mestinya mereka menanggapi Allah.
Dan ketika mereka menginginkan tanda yang lebih besar daripada Yesus melipat gandakan roti, bagi banyak orang ayat itu memberikan sebuah ungkapan, bukankah Yesus sudah memberi tanda dengan memberi makan 5.000 orang lebih dari 5 roti. Tetapi bagi orang banyak yang dilakukan Yesus dianggap bukan sebuah tanda yang lebih besar daripada mana di padang gurun. Karena walaupun apa yang dilakukan Yesus melipat gandakan 5 roti bisa mencukupi untuk 5.000 orang laki-laki ditambah wanita dan anak-anak, itu luar biasa, mengesankan, mencengangkan. Tetapi yang mereka makan, yang dilipat gandakan adalah roti jelek, roti yang lebih rendah daripada roti gandum. Itu adalah roti yang biasa mereka makan, bukan roti yang istimewa, tidak seperti mana yang turun bersama dengan embun pagi, yang kemudian menjadi panganan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka meminta supaya Yesus memberi tanda yang lebih besar. Jikalau ia adalah Nabi Mesias yang dinubuatkan Musa di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 18. Dan Yesus kemudian berkata, "Akulah roti hidup. Aku turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa adalah supaya orang yang datang kepadaku dan percaya kepadaku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, dan mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang lebih besar daripada mana dan pelipat gandaan roti diberikan oleh Yesus, yaitu dengan menyebutkan roti hidup. Tetapi roti hidup ini bukan sejenis makanan, panganan. Roti hidup ini adalah dirinya sendiri. Bukankah ini sebuah tanda yang besar oleh karena Yesus sesungguhnya adalah Allah dalam wujud manusia. Dia yang maha besar sehingga tidak tertampung oleh seluruh jagat raya kita. Oleh karena bumi kita ini terlalu kecil dibandingkan jagat raya. Dan Tuhan pasti lebih besar daripada jagat raya yang maha kudus. Jikalau Allah hadir di tengah-tengah manusia berdosa, kekudusan Tuhan akan membinasakan manusia. Tetapi yang maha besar dan yang maha kudus dan yang maha mulia berkenan untuk turun ke dunia, bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memberi kehidupan dengan Allah menjadi manusia. Allah bersedia untuk mengosongi keilahiannya supaya ia menjadi manusia, ciptaan makhluk, padahal dia adalah Khalik, sang pencipta. Yesus membuat dirinya terbatas oleh karena dia akan menjadi manusia dan menjadi manusia. Kesediaan Allah untuk datang ke dunia sebuah hal yang mestinya hal yang besar. Kesediaan Allah menjadi anak manusia, dan kita tahu dia akan menjadi anak domba yang mengangkut dosa dunia. Bagaimana ini bisa dimengerti? Allah yang maha kudus menjadi manusia tidak berdosa untuk mengangkut dosa manusia, untuk menanggung hukuman dosa manusia. Oleh karena itu Yesus mengatakan, "Aku telah turun dari surga." Tidak ada yang mengenal Bapa selain daripada Dia yang turun dari surga dirinya. Dan Dia bersedia untuk menjadi roti
roti hidup. Bagaimana orang Yahudi membuat roti dan memakan roti? Roti yang biasanya dipanggang itu dalam wujud lebar. Mungkin kita mengenalnya seperti makanan kita, pizza. Makanan yang selebar piring. Lalu cara memakannya adalah dengan dipotong-potong, dengan dicabik-cabik. Yesus sesungguhnya menjadi roti hidup untuk memberi kehidupan, bukan kehidupan jasmania. Dia memberikan kehidupan ilahi, kehidupan kekal. Dan untuk itu dia menjadi roti yang dimakan, roti yang dicabik-cabik, supaya dimakan, supaya memberi hidup. Dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti bangsa Israel di padang gurun salah fokus. Mestinya mereka melihat yang ditandai, yaitu mana itu menunjuk kepada Allah yang hadir. Demikian juga mestinya mereka melihat Yesus yang melipat gandakan roti sebagai tanda Allah yang hadir dan berkarya. Dan itu akan membuat mereka kemudian melihat Yesus sebagai utusan Allah. Orang yang diberi oleh Allah kuasa. Lebih daripada nabi-nabi, orang yang diberi oleh Tuhan firman. Sehingga seharusnya jikalau mereka menyambut Yesus sebagai nabi yang dinubuatkan Musa di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 18, mereka akan mendengarkan Yesus. Oleh karena Musa menegaskan, dengarkanlah dia. Tetapi orang banyak pada zaman Yesus ternyata tidak mendengarkan Yesus. Mereka menginginkan keinginan mereka sendiri. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menyambut, tidak menyadari, tidak mensyukuri, dan tidak menerapkan apa artinya bila Allah hadir di tengah-tengah mereka, bukan dalam wujud roti, tetapi dalam wujud manusia Yesus. Bukankah mereka sesungguhnya harus bersikap sedemikian rupa, menyambut, menghargai, dan mendengarkan untuk mentaati dan hidup seperti apa yang diajarkan Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita juga sering salah fokus? Apakah kita juga seringkali memandang yang seharusnya bukan itu yang utama? Bagaimana dengan apa yang seringkali diungkapkan, memandang gelas yang isi separuh atau lebih baik isi 3/4? Jadi gelas itu 3/4 berisi air, 1/4 kosong. Mana yang menjadi perhatian kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, tanpa sadar sesungguhnya memandang isinya yang 3/4 atau memandang yang kosong yaitu 1/4. Banyak orang ternyata tidak memandang isinya. Banyak orang ternyata memandang yang kosong. Sehingga selalu saja khawatir. Sehingga selalu saja merasa kurang. Sehingga selalu saja mengeluh. Selalu saja tidak puas dengan hidupnya. Sehingga tidak bisa bersyukur. Tidak bisa tersenyum. Tidak bisa tertawa, bergembira. Tidak bisa melihat, mempedulikan, menolong, melayani orang-orang yang di sekelilingnya, karena dia sibuk dengan dirinya, sibuk dengan perasaannya. Bahkan dia mungkin merasa Tuhan tidak melakukan yang baik kepadanya. Tuhan tidak mengasihi dirinya. Bukankah itu salah?
Kita tidak memandang yang kosong, kita mesti memandang gelas kita mesti terisi 3/4. Yang mesti kita pandang adalah berkat yang sudah diberikan Tuhan, bukan yang belum ada. Yang mesti kita syukuri adalah Tuhan sudah memberi, dan Tuhan sedang memberi, dan Tuhan akan memberi. Dengan melihat apa yang ada pemberian Tuhan, kita akan melihat Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan akan selalu memberi tepat pada waktunya. Jikalau saat ini yang kita butuhkan belum tiba, belum jatuh tempo, mestinya Tuhan tidak juga akan memberi karena belum saatnya. Kita mesti belajar untuk memfokuskan pandangan kita bukan kepada kosong, tetapi kepada isi. Mari Bapak Ibu, bagaimana dengan ibu bapak yang merasa sudah menjadi orang yang berumur, anak-anak sudah menikah, sibuk dengan hidup rumah tangganya, sibuk dengan pekerjaannya, bahkan mungkin dengan hobinya, dengan pelayanannya, tetapi mereka sepertinya melupakan ibu bapak, saudara-saudari. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari kemudian merasa hidup Bapak Ibu sekarang kosong? Sudah tidak lagi bekerja, sudah pensiun, makin merasa tidak punya tempat, tidak punya posisi, tidak punya power. Lebih-lebih kalau ternyata pensiun kita itu kecil, membuat kita merasa kosong. Jangan lihat kosongnya, lihatlah isinya. Kosongnya itu hanya 1/4, isinya itu 3/4. Lihatlah yang ada berkat dari Tuhan. Kita masih diberi napas, kita masih diberi kekuatan, walaupun mungkin kita tidak sehat sepenuhnya. Kita masih diberi keinginan, kita masih diberi talenta, kita masih bisa melakukan ini dan itu. Jangan ngelokro, lalu berhenti hanya bersungut-sungut, hanya menyesali hidup, hanya menyalahkan orang lain. Lihatlah Tuhan. Kalau kita masih diberi hidup, berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Tugas panggilan kita belum selesai. Mari kita berkarya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu melihat gambar sepasang telapak di pantai dan disertai dengan sebuah kalimat atau puisi atau keterangan? Gambar dan puisi itu dimunculkan ketika seseorang dalam keadaan berbeban berat, ketika dia merasa hidupnya banyak kesulitan. Dia melihat bahwa Tuhan ternyata absen, Tuhan ternyata tidak hadir. Yang ia lihat di pantai itu bukan 2 pasang telapak kaki, yaitu telapak kakinya dan telapak kaki Tuhan. Tetapi ternyata tidak hanya ada sepasang telapak kaki. Dan ia berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia dibiarkan dalam kesulitan, beban berat, dan penderitaan. Sepasang telapak kaki itu pasti telapak kakinya. Tetapi dia kemudian mendapatkan pewahyuan bahwa itu bukan telapak kakinya. Bagaimana mungkin? Di mana dia? Tuhan mengatakan bahwa itu telapak kakiku. Kamu tidak menapak, oleh karena kamu aku gendong. Kamu ada di punggungku karena hidupmu berat. Aku membawa kekuatan, aku memberi penghiburan, aku memberi pertolongan. Di dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4, ayat yang biasanya menjadi ayat hafalan para lansia. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 dikatakan, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu,
aku tetap diam. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan itu seperti orang tua, seperti ayah, seperti ibu berlaku terhadap anaknya. Tuhan itu mendukung. Sejak kita lahir, Tuhan itu menjunjung. Sejak kita keluar dari rahim, Tuhan itu menggendong kita. Tetapi Tuhan lebih daripada ibu terbaik dan ayah yang terbaik. Oleh karena sampai kita dewasa, Tuhan tetap menggendong kita. Sampai kita sudah putih rambutnya, aku tetap menggendong kamu. Dan di masa tua kita, Tuhan tetap menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan adalah Immanuel yang hadir di dalam kehidupan kita. Allah beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan karena itu Roh Kudus berduka pada waktu kita berbuat dosa dan tidak mentaati Tuhan. Tetapi tidak berarti ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus lalu pergi. Dan nanti ketika kita bertobat, Roh Kudus akan datang kembali. Bukan. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tinggal di dalam hati kita. Itulah perjanjian baru. Apa yang sudah dilakukan Yesus, mengirimkan rohnya tinggal di dalam hati kita. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita ini merasa hidup kita sedang menanjak? Ataukah kita merasa hidup kita sedang menurun? Apakah kita sedang merasa bahagia? Apakah kita sedang merasa susah, pedih, sedih? Allah tetap beserta dengan kita. Allah hadir di dalam kehidupan kita karena Allah ingin menuntun hidup kita. Allah ingin menghidupi hidup kita supaya kita bisa diarahkan untuk menjadi ilahi, hidup seperti Kristus. Karena itu ibu bapak saudara-saudari, jangan salah fokus. Ketika kita sedang merasa berhasil, ketika kita merasa bahwa kita ini mendapatkan banyak keuntungan dan keberhasilan, lihatlah itu sebagai berkat Tuhan, kerjasama saudara dengan Tuhan. Jangan terus dilihat kesuksesan dan keberhasilan saudara, karena terlalu lama melihat, bisa-bisa saudara mulai berpikir bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu adalah hasil kerja keras saudara, adalah hasil daripada ketekunan saudara, hasil dari kecerdikan, keterampilan, relasi yang saudara miliki. Dan saudara kemudian tidak lagi melibatkan Tuhan dan merasa Tuhan yang memberkati saudara. Sebaliknya, jikalau hidup kita ini ternyata sedang seperti menghadapi pintu tertutup, kalau hidup kita ini seperti sedang mengalami kegagalan, bahkan kita sakit, mari jangan hanya melihat hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang sepertinya negatif ini. Mari kita memandang kepada Tuhan dan sambil berintrospeksi, mawas diri, mari kita bertanya kepada Tuhan. Apa maksudnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi jalan buntu? Apa maksudnya Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, mengizinkan kita gagal? Mengapa Tuhan mengizinkan kita sakit? Bisa jadi oleh karena ada hal-hal yang akan Tuhan berikan dan tidak bisa tidak harus melewati hal-hal yang negatif ini. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jikalau Tuhan menghambat hidup kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri,
Bagaimana kalau Tuhan membuat kita ini jatuh gagal, supaya kita ini meninggalkan kesombongan dan keangkuhan kita? Bagaimana jika Tuhan ini menutup pintu, oleh karena Tuhan akan membukakan jendela di bagian yang lain? Bukankah bisa jadi di tengah-tengah sakit, jalan buntu, bahkan kegagalan, Tuhan tetap memberi damai sejahtera? Dan bila kita bertekun menjalani hal-hal ini bersama dengan Tuhan, bisa jadi itu seperti ulat bulu yang menimbulkan gatal yang rakus itu, kemudian masuk ke pompong. Ada saat di mana dia terkurung dalam kepompong itu. Tetapi sekian hari ia kemudian muncul sebagai kupu-kupu yang indah dan cantik. Bukan lagi seperti ulat yang geremet pelan-pelan, tetapi dengan sayap kupu-kupu itu terbang dan memperindah kehidupan. Bagaimana kalau hambatan, jalan buntu, dan kegagalan dimaksudkan Tuhan untuk mengubah karakter kita dari ulat yang rakus dan menimbulkan gatal pada semua orang, hendak diubah menjadi kupu-kupu yang berguna untuk penyerbukan? Bagaimana kalau beban berat yang kita hadapi ternyata seperti ibu yang sedang mengandung bayi? Berbeban berat, keleluasaannya terganggu oleh karena ada bobot bayi yang makin lama makin berat di dalam rahimnya. Bahkan kemudian dia akan mengalami sakit bersalin. Tetapi berat ini, sakit ini, hambatan ini akan berubah menjadi sukacita ketika seorang bayi manusia dilahirkan ke dunia ini dan dia mewarisi gen kita dan pasangan kita. Bagaimana kalau Tuhan membawa kita ke jalan buntu, kegagalan, bahkan sakit, dengan tujuan untuk memberi hasil yang lebih di dalam kehidupan kita? Bahkan kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengingat bagaimana dengan Yusuf anak Yakub, dari anak kesayangan dia dimasukkan ke sumur. Bahkan kemudian walaupun dia sudah bekerja dengan baik di rumah tuannya Potifar, dia difitnah dan masuk ke dalam penjara. Tetapi dari sumur dan dari penjara, sesungguhnya dia dipindahkan dari negeri Kanaan untuk sampai ke Mesir, oleh karena tempat bagi Yusuf adalah di sebelah Firaun, tahta nomor 2. Mungkin Tuhan menutup pekerjaan kita supaya kita bisa diarahkan untuk berpindah ke tempat yang lain. Oleh karena di tempat lain itulah kita akan menghasilkan buah yang berlimpah dan maksimal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat? Jangan salah fokus. Jangan melihat kekosongan yang membuat hidup kita akan sungguh-sungguh kosong dan menjadi beban bagi orang-orang di sekeliling kita. Lihatlah yang benar, yaitu bukan keberhasilan kita, bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang ada pada Tuhan yang sudah disediakan untuk setiap anaknya. Tuhan menawarkan bukan cuma supaya kita menjadi hambanya, bekerja untuk dirinya. Oleh karena Tuhan menawarkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada tawaran yang lebih mulia daripada itu. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hal itu.
Mari kita jalani hidup kita dengan terus memandang Tuhan. Bahkan di saat kita merasa hidup kita turun, lihatlah Tuhan dan percayalah kepada rancangan terbaik Tuhan. Turun itu untuk naik. Dan bila hidup itu turun dan kemudian naik, itu akan menjadi senyum ketika dipasang di bibir, di wajah. Bagaimana kalau hidup itu naik terus turun? Bukan itu yang kita rindukan. Tuhan memberkati kita. Amin.